Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة فاجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويهجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Summa al-Fatihah khususan ila akhina fillah al-marhum Maulana Yusuf bin Sulaiman Allah yaghfir warhamhu wa yu'ali darajatin fil jannah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa 'ala tamassuki fi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi thawabihi wa husnil khatimah ma'al afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Hadratus Syekh Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Thumma ila sahibu syarha Ki Salim bin Umar Darat rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Hikmah yang ke-119. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuk wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Artinya ketaatan yang kamu perbuat tidak bermanfaat untuk Allah,
dan kemaksiatan yang kamu lakukan tidak mendatangkan kerugian bagi Allah. Allah memerintahkan ini dan melarang itu tidak lain adalah membawa keuntungan kepada dirimu sendiri. Itu makna terjemahnya. Maksudnya ini nyambung sama hikmah yang kemarin, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam diri manusia satu macam hati. Tidak ada dalam diri manusia itu dua hati. Semua manusia dalam dirinya hanya punya satu hati, yang mana dengan hati itu Allah memerintahkan agar hati itu condong kepada Allah, agar hati itu bisa memperhatikan Allah, agar hati itu senantiasa bisa mencintai Allah. Karena ketika hati itu sudah condong kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan Allah akan kita kerjakan, apapun yang dilarang oleh Allah akan kita tinggalkan. Dan itu semua akan mendatangkan keuntungan bagi makhluk, mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kalau yang ngaji tauhid, maka akan tahu tentang perkara jaiz, bahwa Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Bikin langit bagi Allah bukan kewajiban, boleh-boleh saja. Allah mau bikin hujan boleh apa boleh? Enggak bikin hujan boleh. Sekarang hujan apa enggak? Ya, boleh saja. Kamu sedunia mau sholat istisqa sekalian, nah, terus Allah nurut itu hujan? Enggak. Kadang malah ulama NU itu kadang ada juga yang suka main politik. Ketika hujan, enggak hujan lama nih kering, masyarakatnya minta, Pak Kiai, ayo kita sholat istisqa. Kalau kiai yang lempeng-lempeng aja ya, ayo kapan bikin dah istisqa kita. Tapi kalau kiai-kiai yang pakai politik juga, ntar aja. Kenapa? Udah saya hitung belum waktunya musim hujan. Kita sholat juga percuma, nggak datang hujannya. Ntar aja lah bulan depan istisqanya. Ya bulan depan waktunya hujan, istisqa ya hujan langsung. Kita pakai politik segala, pakai dihitung dulu maksudnya. Kurang cocok waktunya. Jadi mau bikin hujan ya boleh, nggak bikin hujan boleh. Begitupun Allah menjadikan seorang nabi. Allah mendatangkan seorang nabi, memerintahkan sesuatu kepada kita, melarang sesuatu kepada kita, itu adalah perkara jaiz. Boleh-boleh saja bagi Allah mendatangkan seorang nabi atau tidak mendatangkan seorang nabi. Beda dengan pendapatnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan Allah harus mengutus nabi. Kalau Allah nggak mengutus nabi, bagaimana nanti manusia nggak dapat petunjuk dong? Seakan-akan memberi petunjuk itu jadi kewajiban bagi Allah.
Kamu harus tahu tentang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah itu boleh saja yahdillahi man yasha wa yudlil wa indahu ummul kitab. Allah itu boleh saja memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah boleh saja menghalangi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Fir'aun tidak dikasih petunjuk oleh Allah, artinya tidak dikasih hati yang mau menerima petunjuk. Kita dikasih hati yang hatinya mau menerima petunjuk. Itu bagian dari anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap, oh kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, untuk zakat, untuk zikir, memuji Allah, Allah mendapatkan keuntungan. Nggak ada begitu, nggak ada. Sama sekali zikir yang kita ucapkan, takbir yang kita ucapkan, tahmid yang kita ucapkan, pujian kita kepada Allah itu tidak membawa keuntungan sama sekali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diperintahkan kepada kita itu kembali keuntungannya kepada Allah, maka berarti Allah membutuhkan sesuatu. Berarti Allah belum sempurna, masih bisa mendapatkan sesuatu. Sedangkan Allah Tuhan kita zat yang maha sempurna, hingga Allah sudah tidak tambah mulia lagi. Pada kita muji Allah, zikir, tahu Allah tambah mulia enggak? Kamu mau muji Allah berapa kali saja itu tidak akan kembali keuntungannya kepada Allah. Begitupun sebaliknya, kita maksiat, berbuat kejahatan, berbuat yang haram, berbuat maksiat, itu tidak membawa kerugian bagi Allah. Andai sedunia kafir semua, Allah nggak rugi, nggak terus ngapain saya bikin capek-capek, makanya lu pakai capek segala. Ternyata hambanya nggak pada mau taat, malah hambanya pada maksiat, terus Allah rugi. Makanya sering ada orang ngomong, kalau ada orang yang pada maksiat Allah murka. Kenapa murka? Karena dianggap kemaksiatan itu merugikan Allah gitu. Enggak ada. Allah tidak mendapatkan kerugian sama sekali dari kemaksiatan yang dikerjakan oleh hamba. Tapi si hamba itulah yang mendapatkan manfaat dari ketaatannya. Si hamba itulah yang mendapatkan keuntungan dari ketaatannya. Si hamba itulah yang mendapat kemuliaan dari ketaatannya. Semakin kamu taat kepada Allah, semakin kamu mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, orang yang maksiat kepada Allah, maka dia akan dapat kerugian. Semakin dia maksiat, semakin dia dapat kerugian. Bukan Allah yang rugi, bukan. Kalau taat bukan Allah yang untung, tapi si hamba itu yang mendapat keuntungan, dan si hamba itu yang mendapatkan kerugian. Makanya kalau kita diperintah oleh Allah mengerjakan sesuatu, maka yang kita kerjakan itu pasti ada manfaatnya untuk kita, baik dari segi jasmani maupun dari arah ruhani. Ketaatan yang diperintahkan oleh Allah itu akan membawa keuntungan kepada kita, baik itu keuntungan jasmani maupun keuntungan ruhani.
Apa contohnya? Sholat. Apa keuntungannya orang sholat? Banyak. Dari mulai kamu berdiri, rukuk, iktidal, sujud, itu membawa banyak keuntungan. Kalau kamu tanya sama dokter, wah itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Menggerakkan badan kamu, merukukkan badan, mensujudkan badan. Semakin lama kamu sujud, semakin banyak oksigen yang akan masuk ke otak kamu. Semakin orang tidak pernah sujud, semakin sedikit oksigen yang akan berada di otaknya. Ya, kurangnya oksigen di otak, jadinya apa? Linglung. Nah, kalau ada orang di iklan-iklan itu kan ada yang linglung, kurang minum ya. Hanya minuman yang mengandung oksigen yang bisa mengantarkan dia ke otak. Nah, Allah nggak usah pakai minum-minum, nggak usah. Sujud yang lama. Semakin lama kamu sujud, semakin otak kamu dipenuhi dengan oksigen, itu menunjukkan akan tambah cerdasnya seseorang. Artinya mudah berpikir, mudah mengontrol sesuatu, mudah memahami sesuatu. Dengan hikmahnya kita banyak bersujud kepada Allah. Satu sujud saja membawa keuntungan. Dari mulai baca Al-Quran, ngatur nafas. Coba orang yang olahraga lari pagi, mulai jam 5 sampai jam 6 keliling, sama orang yang dari jam 5 sampai jam 6 ngaji. Coba kamu cek ke dokter, manfaatnya banyak mana? Coba. Manfaatnya banyak ngaji. Kenapa? Dari ngatur nafas, turun nafas, ngatur nafas, itu membawa keuntungan yang banyak untuk tubuh kamu. Darah kamu akan memancar. Ketika nafas habis, tarik lagi, itu darah hingga aliran darah kamu akan jadi lancar. Hanya hikmahnya kamu ngaji. Jadi semua yang Allah perintahkan satu persatu itu membawa keuntungan untuk kita. Hanya kitanya aja yang nggak tahu apa keuntungannya. Dianggap, kamu kok ngerjain ini kenapa? Kalau ini perintahnya Allah. Kalau nggak karena Allah, masa nggak mau ngerjain begini lah. Dianggap kerjaan itu nggak bawa keuntungan untuk dirinya. Padahal Allah menunjukkan itu semua agar kita, hikmahnya kita jadi tahu jalannya untuk jadi orang yang sehat. Ibaratnya gini dah, orang yang beli barang dari mana? Toko, beli mesin cuci, beli televisi, itu pasti ada buku panduan cara pemakaian. Ada nggak? Untuk apa itu? Untuk apa itu? Petunjuk untuk apa? Kalau kamu ikut petunjuk itu, kamu nggak akan salah. Kalau kamu ikut petunjuk itu, barang kamu akan awet, akan benar, gitu loh. Maka manusia diciptakan oleh Allah, juga Allah kasih petunjuk. Mana rupanya? Al-Quran. Mana rupanya? Hadisnya Nabi. Itu petunjuk dari Allah. Kalau kamu ikutin itu, maka seluruh hidup kamu akan dipenuhi dengan kebaikan. Seluruh hidup kamu akan dipenuhi dengan kemakmuran, kemuliaan. Tapi kalau kita kok ikut petunjuknya yang lain selain Allah, ya tunggu saja kehancurannya. Tunggu saja kebinasaannya ketika kamu mengambil petunjuk dari selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu nih, Allah tidak mendapatkan keuntungan apapun dari menciptakan alam maupun
dari menetapkan hukum-hukum bagi kita. Menciptakan alam ya Allah nggak dapat keuntungan, memerintahkan sesuatu kepada kita juga Allah tidak mendapatkan keuntungan. Menciptakan langit bumi, mana yang kembali untungnya bagi Allah mana? Dari mulai bikin langit, bikin bumi, bikin manusia, bikin hutan, bikin malaikat, bikin semuanya keuntungannya kembalinya kepada kita. Sampai Allah menciptakan malaikat, itu jangan kamu anggap malaikat itu nanti akan membantu Allah. Allah mendapatkan keuntungan dengan dibantu oleh para malaikat, nggak ada. Yang mendapatkan keuntungan dari diciptakannya malaikat itu justru kita. Yang untung kita dengan Allah menciptakan malaikat, bukan Allah yang untung. Contohnya seperti apa? Allah menciptakan malaikat yang bagian mencatat. Ya? Kalau sudah dicatat, amalnya dicatat, terus diapain? Diserahin ke Allah. Itu buku catatannya diserahin ke Allah, sama Allah dibaca gitu. Terus untuk apa? Diserahkan ke Allah untuk apa? Untuk disimpan di bawah singgasananya Allah, disimpan. Taruh aja situ. Tahu untuk apa? Nanti begitu hari kiamat, buku itu dikembalikan kepada manusia. Bukan untuk Allah, bukan. Kembali kepada manusia. Untuk apa? Agar kamu ingat amal yang telah kamu lakukan, agar kamu tidak lupa tentang apa yang kamu kerjakan. Oh, dulu saya pernah begini. Begitu diputuskan hukumannya untuk kamu, dihukum neraka sekian tahun, dihukum neraka sekian bulan, dihukum neraka, kamu nggak bisa lagi protes. Kenapa? Karena dihadirkan buku amal kamu dan dilihat, oh pantes saya masuk neraka. Kenapa? Ada amal jelek ini, ada amal jelek ini. Jadi nyatet, Allah menciptakan malaikat untuk nyatet, itu keuntungannya kembali pada kita. Nggak kembali ke Allah, enggak. Allah nggak dapat keuntungan, enggak. Allah bikin malaikat yang nganterin rezeki, Allah bikin malaikat yang nyabut nyawa, Allah bikin. Maka itu semua membawa keuntungan kepada kita, hamba-hambanya Allah. Sebaliknya, Allah melarang kita jangan minum arak, jangan zina, jangan riba, jangan judi. Itu membawa keuntungan zahir dan batin. Apa zahirnya? Coba orang zina, apa kerugiannya? Kena penyakit. Ada penyakit apa? AIDS. Penyakit yang terhina. Orang yang kena penyakit itu nggak ada obatnya lagi sampai mati. Orang minum arak, penyakitnya apa? Livernya rusak, hatinya rusak. Orang judi, orang berbuat maksiat yang lainnya, semua hal itu membawa kerugian bagi dirinya. Kalau Allah mah nggak rugi. Ente mau minum arak ya monggo, ente nggak minum arak ya monggo. Artinya tidak ada
yang Allah peroleh kerugian dari kemaksiatan yang kamu lakukan. Seberapa besarnya pun maksiat kamu, Allah nggak dapat kerugian kan? Tapi kita sendirilah yang mendapatkan kerugian dari apa yang kita lakukan. Maka apa hikmahnya Allah menjadikan perintah dan larangan untuk kita? Di antara hikmahnya, di antaranya tadi membawa manfaat zahir dan manfaat secara batin. Zahir kita dipenuhi dengan keuntungan, batin kita pun dipenuhi dengan keuntungan. Ketika kita taat kepada Allah, hati jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kamu resah, ketika kamu gelisah, kemudian kita zikir, hati tenang, hati nyaman, hati tentram. Itu menunjukkan zahirnya kita mendapat keuntungan, batinnya pun kita mendapatkan keuntungan. Jangan dikira hanya keuntungan zahir saja, enggak. Batinnya pun dapat keuntungan zahir dan batin. Nah, terus Allah jadikan perintah dan larangan itu pula itu jadi alamat. Alamat apa? Alamat mana yang akan dijadikan baik oleh Allah dan mana yang akan dijadikan jelek oleh Allah. Jadi perintah dan larangan itu ibarat kaca. Nabi Muhammad SAW itu ibarat kaca. Maka dikatakan mir'atul hayat, kaca kehidupan. Kalau kamu pengen lihat kehidupan kamu berada dalam kebahagiaan atau kesengsaraan, maka yang dilihat adalah syariat. Yang dilihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjalankan hambanya dalam kebaikan, itu alamatnya mana? Alamatnya ya syariat tadi. Ketika hamba itu dijalankan sesuai dengan syariatnya Allah, berarti si hamba itu diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan anugerah kebaikan untuknya. Dijadikan sholat, dijadikan puasa, dijadikan haji. Ini tandanya Allah menganugerahkan kebaikan, melimpahkan kebaikan kepada orang tersebut. Dalam memberi kebaikan pada seseorang, itu hukumnya bagi Allah jaiz, boleh-boleh saja. Gak wajib Allah ngasih kebaikan. Maka beruntunglah orang-orang yang dijalankan Allah berada dalam kebaikan. Beruntunglah orang-orang yang dijalankan Allah dalam ketaatan, karena Allah menjadikan itu semua atas pilihannya sendiri. Allah yang mau milih, mana nih hamba yang Allah berikan kebaikan. Oh fulan, kasih kebaikan. Fulan, nggak ada rekomendasi, nggak ada ide apa usulan seseorang, ya Allah itu aja, ya Allah itu, nggak ada. Itu atas pilihannya sendiri. Adapun kamu doa pengen anak kamu dapat hidayah, cucu kamu dapat hidayah, itu doa kita. Adapun nanti yang dipilih oleh Allah siapa, itu atas pilihannya Allah itu sendiri, mana yang Allah jadikan baik. Begitupun orang yang celaka. Orang yang celaka dijalankan oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahnya kemana, jalannya kemana. Allah suruhnya kemana, bergeraknya kemana. Maka orang yang dijalankan tidak sesuai perintah Allah, ini jadi alamat Allah menjadikannya orang yang jelek. Ini kalau bagi kita, bagi yang ngaji ilmu tauhid, akan tahu ini semua jadi alamat untuk kita.
Allah yang menjalankan semuanya. Allah yang menggerakkan semuanya. Wujud kita, diri kita, ketaatan kita, semuanya dijalankan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditolong dan diberi kebaikan, diberi anugerah oleh Allah. Dengan apa? Dijalankan dalam ketaatan, dijalankan dalam kebaikan. Maka orang yang mendapatkan anugerah ini, maka dia berada dalam kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang apes, orang yang sengsara, orang yang dijalankan oleh Allah dalam kejelekan, dijadikan orang yang jelek, dijadikan tidak mendapat hidayah, dijadikan menjauh dari Allah, tapi diistijrah terus, diberi kesenangan, diberi kekayaan, diberi kesehatan. Justru itu semua untuk melalaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang melihat hikmah ini bisa melihat bahwa Allah menjadikan semua peraturan dan larangan ini tidak ada satupun yang kembali keuntungannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semua ini kembali keuntungannya kepada kita. Allah memerintah kita sesuatu, itu hikmahnya Allah memuliakan hamba-hambanya. Allah melarang sesuatu, itu hikmahnya hamba itu akan jadi hamba yang rendah ketika mengerjakan larangannya. Maka Allah nggak mau hambanya itu rendah, maka dilarang, jangan begini, jangan begitu, jangan. Agar apa? Agar kamu tidak menjadi orang yang rendah, agar kamu nggak jadi orang yang hina, agar kamu nggak jadi orang yang terperosok dalam sesuatu. Kalau Allah tunjukkan jalannya nih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jadikan petunjuknya. Nih, petunjuk salat, puasa, haji, zakat. Itu ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk, Allah kasih petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah kasih pula contohnya Nabi, para wali, para kiai. Petunjuknya ada, prakteknya ada. Loh, apa enggak sempurna Allah kasih? Enggak cuma petunjuk doang. Allah kasih petunjuk nih begini ya. Caranya gimana ya Allah? Atur kamu aja lah. Ya nggak bisa, kalau atur saya gimana saya tahu yang beres apa yang nggak beres. Allah kasih petunjuknya dan Allah kasih cara prakteknya. Begini jalannya yang benar, gimana? Jangan begini, jangan begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Allah kasih contoh namanya. Mana contohnya? Tuh para nabi, tuh para wali-walinya Allah, tuh para kiai, itu para ustadz, itu para orang-orang soleh. Hingga kita yang melihat perintah ini tahu, oh begitu prakteknya. Oh kalau orang ngerjain ini dapatnya begitu. Oh kalau orang melanggar ini dapatnya begitu. Allah kasih pula yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa? Fir'aun, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Sebenarnya sudah sempurna. Kamu tinggal milih mana yang kamu mau. Mau ikut yang jalannya lurus selamat, atau mau ikut yang jalannya bengkok. Kadang kita sudah dikasih lengkap masih bengkok juga, masih miring juga jalannya. Kenapa? Nah, terkadang kita tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Walaupun kelihatannya kamu jalan kemana atas maunya kamu sendiri, maka terkadang kita jalan tidak sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam hikmah yang kemarin, Allah mencela orang-orang yang seperti itu
sebagai orang-orang yang jalan mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dimauinya itu yang dilakukan, apa yang dia nggak mau itu yang dia nggak lakukan. Berarti dia seakan-akan bikin peraturan untuk dirinya sendiri, bukan ikut peraturan yang Allah jalankan. Apa yang peraturan yang dia senang kerjain, yang dia nggak senang nggak kerjain. Ini seakan-akan kita yang milih sendiri dan kita yang membuat larangan sendiri. Padahal itu semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi anugerah untuk kita, petunjuk untuk kita. Lah kalau Allah nggak jadikan petunjuk bagaimana? Kan kata orang-orang di luar Ahlussunnah, kalau Allah nggak bikin nabi, manusia akan celaka, manusia akan berantakan, manusia nggak akan dapat petunjuk. Justru kalau Allah nggak menurunkan nabi pada suatu kaum, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Kaum itu selamat semua. Itu dong, masuk surga semua. Karena ada nabi yang turun, jadi ada yang di neraka. Kenapa? Ada yang menolak perintah nabi. Nah, sebelum ada nabi, ada yang taat enggak? Yang maksiat? Enggak ada. Maksiat dari mana? Dia maksiat melanggar perintah siapa? Oh, enggak ada nabi. Dia mau taat ikut perintah siapa? Oh, enggak ada nabi. Maka kalau enggak ada nabi malah justru itu. Ada nabi malah ada yang celaka. Oh, dulu di sini mah kalau nggak ada majelis taklim selamat semua. Begitu muncul majelis taklim, waduh, ini gara-gara majelis taklim jadi celaka saya. Kenapa? Gara-gara ada majelis taklim, ada ancaman dari Allah. Nah, sudah kudekatkan petunjuk di situ, kamu nggak mau datang juga, ancaman dari Allah. Hati-hati. Nah, kalau Allah nggak bikin majelis taklim, oh jauh ya Allah majelisnya, oh ya udah dimaafin dah, majelisnya jauh, gitu loh. Ketika orang itu kok bodoh, diampuni. Begitu didekatkan, oh nggak ada jalan untuk kamu. Ya? Seperti orang ikut peraturan rambu-rambu lalu lintas. Sebelum ada peraturan rambu-rambu lalu lintas, ada orang ketilang nggak? Hah? Ada? Bebas, mau ketilang dari mana? Orang lampu merah nggak ada, larangan nggak ada. Terus yang mau nilang siapa? Ditilang kenapa? Kan nggak bisa ditilang. Nah, begitu ada peraturan, lampu merah dipasang, larangan ini dipasang, barulah ada tilang. Prit, kenapa? Melanggar lampu. Prit, melanggar pasal. Prit. Nah. Tapi sebelum ada rambu-rambu, ya bebas, aman sentosa, udah nggak ada. Jadi yang ngomong kalau nggak ada nabi semua celaka. Celaka dari mana? Celakanya dari mana? Lo kan nggak mendapat petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk selamat. Selamat dari mana? Begitu datangnya nabi, Allah kasih jalan yang baik, surganya juga dinaikkan oleh Allah. Surganya orang-orang yang hidup pada masa fatrah. Fatrah itu masa yang bebas, nggak ada pelanggaran, nggak ada larangan, nggak ada peraturan. Maka mereka masuk surga karena dispensasi, gitu loh. Surganya surga yang pokoknya masuk surga dah. Mau di empernya kayak mau di penting dapat keuntungan masuk dalam surga. Nah, begitu ada perintah,
dinaikkan makomnya, dinaikkan derajatnya. Orang yang masuk surganya karena sebuah amal, karena taat, karena kebaikan, Allah naikkan derajatnya hingga mereka bisa punya keutamaan, punya kemuliaan, punya kedudukan. Ya, jadi kita melihat bahwa keuntungan dari mengerjakan semua perintahnya Allah ini adalah agar kita mendapatkan anugerah dari Allah. Sementara sebaliknya Allah melarang kita untuk tidak mengikuti Allah. Itu hikmahnya Allah tidak mau kita itu berada dalam kehinaan. Jadi perintah itu betul-betul sebenarnya itu membawa keuntungan untuk kita, membawa kebaikan untuk kita. Lah kalau Allah nggak ngasih perintah, kembali ke hikmah yang dulu nih. Kalau Allah nggak kasih perintah, kita ini akan jalannya milihnya ke nerakanya Allah. Andai Allah nggak kasih perintah yang bentuknya wajib. Coba, perintah itu ada dua kan, ada wajib, ada sunnah. Ya, ada wajib, ada sunnah. Andai Allah tidak kasih kita perintah yang wajib, semuanya sunnah semua, itu kamu jalannya akan milih ke neraka, bukan milih ke surga. Coba saya kasih contoh. Tadi yang sholat duha berapa orang saya tanya? Yang tadi pagi sholat duha berapa orang? Kamu sholat? Enggak. Kamu sholat? Kamu sholat? Enggak. Kamu sholat? Sholat. Kamu sholat duha? Sholat duha. Kenapa enggak duha? Sunnah ini tuh. Ya. Yang witir mana? Yang qobliyah, yang ba'diyah mana? Kenapa? Sunnah. Lah kalau semuanya sunnah, kamu nggak milih ngerjain apa-apa berarti. Lah untungnya Allah mewajibkan. Sholat duhur diwajibkan, asar diwajibkan, maghrib diwajibkan, isya diwajibkan, subuh. Kenapa? Kenapa diwajibkan? Dipaksa untuk selamat, gitu maksudnya. Jadi kita ini, kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, termasuk orang-orang aneh. Kenapa aneh? Untuk masuk surga, untuk mengajak kita ke surga, itu Allah pakai rantai, diikat ke leher kamu, ditarik paksa menuju surga. Coba, aneh nggak kamu? Mestinya orang yang ditarik paksa untuk masuk itu masuk ke neraka. Ya, kamu nggak mau, jangan ya Allah, jangan, ngapain saya nggak mau ke neraka, ditarik paksa masuk neraka. Pantes, ini surga, ditarik paksa menuju, jangan ya Allah, jangan, ayo masuk, jangan, mau kemana? Surga, dipaksa sama Allah masuk. Kamu ini aneh apa aneh kira-kira? Jadi kamu ini orang-orang aneh, kita termasuk orang-orang. Untungnya Allah mewajibkan. Andai semuanya disunahkan semua oleh Allah, kamu nggak milih ibadah pasti. Pagi milihnya HP-an, WA, ya. Ntar malam waktunya witir, game, lagi seru main game.
Jadi perintah Allah diabaikan. Kenapa? Lah gara-gara ada yang wajib takut kita. Kamu kok subuhan? Wah kalau nggak sholat subuh nanti dihukum sama Allah. Kamu kok sholat duhur kenapa? Wah kalau nggak duhur nanti dihukum sama Allah. Nanti kok puasa Ramadan kenapa? Wah kalau saya nggak puasa, waduh dihukum sama Allah. Jadi kita ngerjainnya gara-gara takut dihukum. Andai duhur disunahkan, subuh disunahkan, kamu ngerjain nggak? Enggak, ya. Ya. Andai puasa Ramadan disunahkan, kamu puasa nggak? Enggak. Oh Senin Kemis saja enggak buktinya. Senin enggak, Kemis enggak. Kenapa? Ah sunnah ini tip. Hanya gara-gara sunnah kamu andai Ramadan sebulan sunnah semua, kamu nggak Ramadan, ngapain sunnah ini tuh? Jadi untung gitu loh. Allah mewajibkan itu untung untuk kita, bukan untung untuk Allah. Bukan, Allah nggak dapat untung, nggak. Tapi kamu yang untung apa? Dipaksa oleh Allah untuk sampai pada kebahagiaan, untuk sampai pada keselamatan, untuk sampai pada kemuliaan. Itu harus dipaksa. Ini orang-orang aneh. Coba wali-walinya Allah, hatta yang sunnah yang kecil-kecil dikerjakan semua. Kenapa? Perintah Allah. Asal itu perintah Allah dikerjakan, dia nggak urusan ini wajib kayak sunnah kayak. Kenapa? Karena pasti membawa keuntungan. Dia nggak lihat sunnahnya, nggak lihat. Kalau ini perintah Allah pasti membawa keuntungan. Karena dia nggak pernah mengabaikan semua perintah Allah walaupun bentuknya sunnah. Pakai siwak, bawa tasbih, zikir sana, zikir sini, sholat sunnah sana, sholat sunnah sini. Karena mesti bawa keuntungan. Ucapin salam. Ini perintah Allah, kerjain. Perintah Allah, kerjain. Asal perintah Allah, dia nggak nanya sunnah atau wajib, nggak nanya. Kalau ini kan nanya kan, wajib apa sunnah? Sunnah, oh gampang ntar lah. Oh, sunnah inilah. Jadi orang yang akalnya sehat, yang tahu kepada perintahnya Allah, maka akan mengetahui bahwa semua perintah ini membawa keuntungan untuk kita. Adapun larangan-larangan yang kita kerjakan pasti bawa maldharat juga untuk kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang hati kita senantiasa mau taat kepada Allah, mau tunduk kepada Allah, mengerjakan semua perintahnya Allah hingga mendapat kemuliaan, kebahagiaan, keagungan, kesempurnaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرابنا لا لظى أشرابنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان حلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي
وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.